Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana sayyidus syuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang utama, yang di dalamnya menurunkan Al-Quranul Karim, petunjuk bagi manusia, dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut. Bulan yang oleh Allah memberikan kita keberkahan dan keistimewaan, terutama meraih pahala yang banyak. Bulan yang menjadikan kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu bulan Ramadan pada tahun ini, dan memuji kebesarannya karena hari ini kita telah memasuki hari yang ke-11 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Selawat dan taslim mari kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini saya ingin berbagi dengan jemaah, menyampaikan satu topik yang sifatnya mengingatkan kembali tentang makna dari dua kata yang sering kita sebut dan sering kita dengar dalam bulan Ramadan ini, yaitu kata saum dan kata siam. Itu sauma. Kata sauma hampir dan bahkan setiap malam kita sebut ini dengan lafaz untuk meniatkan melakukan puasa untuk besok harinya. Sedangkan kata siam kita sering dengar oleh penjelasan para guru-guru kita, ulama kita, manakala menyampaikan tausiah yang berkenaan dengan dalil atau landasan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Meskipun banyaknya fadilah dan keistimewaan di dalam bulan Ramadan ini, namun ibadah puasa di bulan Ramadan ini tanpa dilandasi dengan niat, tentunya puasa Ramadan kita tidak berarti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit siyamu qabla tulu'il fajri." Barang siapa yang belum berniat untuk puasa di malam hari sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini diriwayatkan beberapa perawi, di antaranya Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hadis ini ada dua pendapat mengatakan hadis ini sahih, dan ada yang lain mengatakan bahwa hadis ini hasan.
Sedangkan kata siam itu sering kita dengar, ya, mengandung makna tersendiri. Ya, menurut bahasa ada dua pendapat mengatakan bahwa itu larangan ataupun menahan itu. Jadi kata saum dan kata siam ini kadangkala kita membuat pertanyaan pada diri kita sendiri, apa sih maknanya dari kata saum itu dan apa sih dari kata siam itu. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita kembali ke lafaz niat. Tentu kita sudah menghafal semuanya. Setiap malam kita ucapkan lafaz itu, nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri Ramadan hasihi sanatan lillahi ta'ala. Dalam lafaz ini kita menemukan kata saum, ya, saumah. Tetapi bila kita rujuk kepada dalil atau landasan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim ayat 183 dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini kita menemukan kata syiyam. Niatnya mengatakan sauma, padahal landasan sauma itu dari syiyam itu. Oleh karena itu kita akan menguraikan apakah ada perbedaan arti dari kata sauma atau syiyam itu, dan apa tindakan kita untuk mengimplementasikan dari dua kata ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, ya. Kita melakukan niat dengan kata sauma, padahal landasannya itu mengatakan syiyam. Maka saya mengutip dari kajian Litbang Kemenak Republik Indonesia yang menguraikan tentang dua makna ini, kata saum dan kata syiyam. Saum dan syiyam keduanya sama-sama terbentuk dari lafaz shoma yasumu yang bermakna menahan. Kalau kata menahan ini itu sama dengan kata makna dari imsak, ya, yaitu menahan dari makan, minum dan berhubungan suami istri. Tetapi bukan cuma itu, menahan untuk kita selalu baik perkataan maupun tindakan-tindakan di dalam bulan Ramadan ini. Kata saum itu disebutkan di dalam Al-Quran hanya satu kali, pada surah Maryam ayat ke-26, yang artinya atau landasannya lahirnya ayat ini, Jibril menyampaikan kepada Maryam, ibunya Nabiullah Isa alaihissalam, menyampaikan bahwa bila mana ada yang menanyakan tentang kelahiran anakmu ini, maka katakanlah, inni nasartu lirrahman sauman falan ukillama yaumal insya. Ya. Artinya, sesungguhnya aku tidak sesungguhnya aku telah bernasar, ya, berpuasa maksudnya, untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Dari Jibril menyampaikan kepada Bunda Maryam bahwa diam apabila ada yang menanyakan tentang putra yang kau lahirkan itu. Di dalam ayat tersebut, dari kajian ini, bahwa kata saum
itu dia mengartikan diam, tidak berkata dan menahan diri dari untuk berkata. Ya. Sedangkan siam itu disebutkan lebih banyak di dalam Al-Quran 9 kali pada 7 ayat dalam surah yang berbeda. Ya. Oleh karena itu, siam tidak lain adalah larangan dan tidak lain adalah menahan. Kalau kita kaitkan ini saum dan siam dalam arti makna dari kajian tersebut, maka saum dan siam itu tidak lain adalah puasa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ustaz Adi Hidayat rahimahullahu ta'ala juga memberikan komentar tentang 2 arti ini. Dia mengatakan kalau saum itu maknanya umum, ya. Jadi bisa menahan dari apapun, menahan dari makan, menahan dari minum, berhubungan suami istri, ya, dan menahan dari berbicara dan menahan untuk berbuat yang buruk. Pokoknya kata saum itu sifatnya general, sementara siam memiliki makna yang khusus, yaitu menahan untuk makan, menahan untuk minum, menahan untuk berhubungan, tetapi punya batas waktu tertentu, yaitu mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jemaah yang kami muliakan itu. Oleh karena itu, di bulan Ramadan selain dilafazkan niat saum untuk esok harinya kita berpuasa, dan saum itu tidak lain adalah melaksanakan amanah dari siam. Jadi saum dan siam sama juga dengan berpuasa, sama dengan artinya juga imsak, menahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa hikmah yang bisa kita tarik dari 2 pengertian kata ini? Walaupun sama-sama artinya menahan, tetapi punya makna tersendiri, ya. Yang pertama, jamaah sekalian, jagai puasa tak. Jangan kita berpuasa berpikir bahwa hanya menahan lapar, menahan minum dan lain-lainnya yang 3 tadi itu, tetapi mengabaikan dari perkataan dan perbuatan yang buruk sama sekali. Ya. Bahkan pun ulama mengatakan, kalaupun kita menahan untuk ketiganya tadi, tetapi perkataan-perkataan yang buruk tetap kita laksanakan, maka puasa kita tidak berarti. Bahkan pun sebagian ulama mengatakan itu batal puasanya. Alangkahlah ruginya kita kalau kita dikatakan berpuasa hanya menahan lapar saja ini. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan kata saum, niat yang kita lafazkan untuk kita menjaga puasa tak, tahan juga bicara yang tidak sepantasnya di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua, jamaah sekalian, dengan memperhatikan lafaz sauma di dalam niat itu, jangan juga kita sudah menahan dari 3 persoalan tersebut, tetapi juga kita menahan untuk berbicara dengan yang buruk, tetapi masih selalu kita berkomentar melalui media, ya, melalui WA. Kadang kita tidak sadari seperti itu. Saudara-saudara kita yang soleh dan soleha kadang tidak menyadari bahwa saya sudah niat sauma, ya. Jangan abaikan kata sauma, tetaplah pelihara itu. Dia mengirimkan WA yang sifatnya cacian,
yang sifatnya makian dan sifatnya menyinggung perasaan. Ya, kadang kita tidak sadari saudara kita yang saleh salehah mengirim itu pesan di bulan Ramadan, ya si fulan yang tinggal di jalan ini cedek mi bepa bukan anak kirim. Ya, ada juga di komentar yang lain, iyo begitu si anu juga di papa buka toli jalan kote terus dari kemarin jalan kote, hari ini jalan kote. Nah ini semua harus kita sadari bahwa kata Sauman Haris itu dipelihara. Ya, jadi jangan, walaupun kita tidak secara oral menyampaikan hal-hal yang keburukan, tetapi di dalam media kita mengomentari seperti itu. Banyak hal kejadian di bulan Ramadan ini karena memang menjadi ujian emosi dan sebagainya situ. Bahkan pun ada yang pernah mengomentari si fulan kalau buka puasa ya berjamaah atau bersama-sama, kalau sudah mendengar beduk atau azan ya mengambil takjil atau kue dengan memanjangkan tangannya. Apa artinya? Mengambil kue di hadapannya orang lain padahal masih ada di depannya. Ya. Satu kisah pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya lupa hadisnya, dia menegur anak angkatnya ya dengan teguran yang sifatnya membina. Dia katakan, kalau kau ambil makanan jangan sekali-kali luruskan tanganmu. Artinya itu jangan mengambil yang ada di depannya orang, cukup habiskan yang ada di depanmu. Ya, Megato tahu kau buka ya nuna tapi walau nala. Ya, mungkin dia takut bahwa nanti saya kehabisan. Ya, apa salahnya kalau jalan kote yang diinginkan di mukanya orang dibisiki sampingnya, ale toka jalan kote tay sampita, itu lebih bagus. Karena lurus tangan itu sunnah, tidak boleh itu tidak boleh meluruskan tangan. Tetapi ada juga orang yang melakukan buka puasa, iya, tidak meluruskan tangannya, tapi badannya yang lurus, tangannya yang bengkok mengambil itu gaya mau ular yang mematok makanan itu. Nah ini hal-hal yang seperti ini dikomentari. Maka jamaah sekalian, saya mengingatkan diri pribadi dan kita, mari kita jaga puasa, terutama hal-hal yang sifatnya perkataan dan perbuatan yang buruk. Yang terakhir jamaah sekalian, mari dengan bulan puasa ini, bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita melatih disiplin waktu. Ya, saya teringat ceramahnya Pak Musadi mengatakan bahwa disiplin waktu di Indonesia hanya satu yang tepat, on time, yaitu pada saat berbuka puasa. Ya, yang lainnya itu molor, tapi kalau buka puasa tidak pernah mundur itu. Ya, oleh karena itu mari juga memperkuat silaturahim. Ya, saling kita memaafkan. Ya, karena tidak ada jaminan bahwa bulan Ramadan yang akan datang kita dapat bertemu, dan kita harus patrikan di dalam hati bahwa puasa bulan Ramadan ini untuk Allah, dan Allah akan memberikan penilaian untuk diri sendiri itu dari hambanya. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.